Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnania dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu ekonomi mikro. Adapun materi yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah struktur pasar monopoli dan struktur pasar oligopoli. Yang pertama adalah pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang dan jasa, sehingga pembeli dapat mendapatkan substansinya. Pemerintah memberikan hak eksekutif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu, dan biaya-biaya produksi menjadi lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal yang membuat produk itu dari banyaknya perusahaan. Ciri-ciri pasar monopoli: hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusinya yang sempurna. Rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Pembeli tidak punya pilihan lain dan membeli barang. Keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan, hanya ditentukan oleh perusahaan. Kelebihannya, keuntungan yang cukup tinggi untuk produsen yang menguasai hajat hidup orang lain hanya diatur oleh pemerintah. Kelemahan pasar monopoli yaitu pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Keuntungan hanya terpusat pada perusahaan, terjadi eksploitasi pembeli. Dampak negatif pasar monopoli yaitu timbulnya ketidakstabilan harga, kecilnya volume produksi, menimbulkan adanya biaya sosial, biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Adanya unsur ketidakstabilan sebab monopoli akan menekan biaya serendah-rendahnya. Faktor yang menimbulkan pasar monopoli: yang pertama, perusahaan milik sumber daya eksekutif lain dari yang lain. Perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang lain dari yang lain dan dikuasai perusahaan lain. Ini berarti hanya perusahaan tersebut yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud. Adanya skala ekonomis: perusahaan yang akan memasuki suatu jenis usaha harus memperhatikan keuntungan yang akan didapat dan dioperasikan. Bila kesempatan terbuka dan peluang mendapatkan keuntungan ada, pengusaha akan membuka usahanya di bidang tersebut. Kebijakan pemerintah: pemerintah dapat memberikan hak monopoli kepada pengusaha untuk menghasilkan produk tersebut yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pemasukan bagi masyarakat, atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Kemudian amanat Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat. Contoh pasar monopoli: yang pertama, PT PLN, PT Telkom, PT KAI, dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli: pasar oligopoli adalah pasar yang di antaranya perusahaan terdapat ketergantungan sehingga masing-masing perusahaan tidak dapat mengubah harga seenaknya, dan dapat diartikan juga yaitu keadaan di mana harga terdapat beberapa penjual yang saling bersaing dengan jual
jumlah pembeli yang banyak. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama, hanya beberapa perusahaan yang mendominasi pasar, jenis produk yang terdiversifikasi dan ada yang tidak. Terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasinya cukup tinggi, persaingan iklan cukup kuat. Adapun kelebihannya, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan biaya investasi yang besar. Jumlah penjual yang sedikit membuat penjual akan mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Kemudian kelemahannya, terdapat rintangan yang kuat untuk dapat masuk ke pasar oligopoli. Akan terjadi perang harga, perusahaan dapat melakukan kerjasama yang pada akhirnya merugikan konsumen. Dampak negatifnya yaitu keuntungan yang terlalu besar bagi perusahaan dalam jangka panjang, timbulnya inflasi produksi, eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan, harga tinggi yang relatif stabil membuat inflasi yang kronis. Kebijakan pemerintah yang mengatasi oligopoli. Contoh pasar oligopoli yang pertama, minyak sayur satu produk, banyak perusahaan yang lain yang memproduksi. Kemudian industri semen di Indonesia dan industri mobil di Amerika Serikat. Kemudian pasar mobil, motor, dan pembuatan pesawat terbang. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.